Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang bab 2, yaitu bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius sendiri itu yaitu bidang yang dibentuk oleh garis mendatar X. Yang mana garis mendatar X? Yang ini nih. Yang dibentuk oleh garis mendatar X atau disebut juga dengan sumbu X. Nah, sumbu X di sini disebut juga dengan absis. Kemudian dibentuk juga oleh garis tegak lurus. Kalau yang tadi mendatar, kalau yang ini tegak lurus atau garis Y. Nah, garis Y di sini atau sumbu X atau sumbu Y, itu disebut juga dengan ordinat. Nah, jadi kalau misalkan sumbu X ini yang mendatar disebut dengan absis dan garis Y yang tegak lurus ini disebut dengan ordinat. Kemudian di sini ada titik pusat koordinat. Nah, titik pusat koordinat yaitu titik yang berpotongan antara garis yang mendatar X dan garis tegak lurus Y. Ini disebut dengan titik pusat koordinat atau titik 0. Disebutnya di sini titik 0. Kemudian dari titik 0 ini ke arah garis X ini positif, bilangannya positif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan dari 0 ke arah garis X ke kiri berarti dia negatif. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dari titik pusat koordinat dari Y ini ke atas berarti dia juga positif. Itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dari titik 0 nih, titik pusat koordinat 0 ke garis Y bawah berarti dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau yang mendatar itu disebut dengan sumbu X atau absis. Kalau yang tegak lurus disebut dengan sumbu Y. Dan kalau ini, titik ini disebut dengan titik pusat koordinat atau titik 0. Bidang koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja bagian-bagian tersebut? Yang pertama ada kuadran pertama atau kuadran 1, di mana kuadran pertama ini sumbu X-nya itu sama dengan positif. Kenapa positif? Nih, bilangan X di sini positif. Kemudian sumbu Y di sini juga positif. Jadi X-nya positif, Y-nya juga positif. Itu disebut dengan kuadran 1 atau kuadran pertama. Jadi kuadran pertama itu sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Kemudian yang kedua itu ada kuadran 2 atau kuadran kedua, di mana ini sumbu X-nya yang mendatar sama dengan negatif. Bilangannya negatif. Sini nih 1, nih 2, nih 3. Berarti negatif. Kemudian ada sumbu Y di sini. Nah, sumbu Y di sini yaitu dia positif ya, angkanya positif. Jadi, kalau misalkan kuadran kedua yaitu X-nya negatif dan Y-nya itu positif. Kemudian yang ketiga itu ada kuadran 3. Nah, kuadran 3 di sini yaitu kuadran 3 di sini yaitu X-nya, lihat X-nya nih. X-nya itu atau sumbu X-nya itu dia negatif. Negatif. Kemudian sumbu Y-nya, nih, sumbu Y-nya dia negatif. Nah, jadi kuadran 3 itu sumbu X-nya nih, sumbu X-nya dia negatif, sumbu Y-nya itu dia negatif. Kemudian yang terakhir itu ada kuadran 4.
kuadran 4. Di mana kuadran 4 di sini sumbu X-nya, lihat. Sumbu X-nya yaitu dia positif. Kemudian sumbu Y-nya, nih sumbu Y-nya yang mendatar nih. Ini dia sama dengan negatif. Ulangi lagi ya. Jadi kalau kuadran 1 itu jika sumbu X-nya itu dia positif, Y-nya sama dengan positif nih. Terus kuadran kedua, X-nya di sini dia negatif, kemudian Y-nya dia positif. Kemudian yang kuadran 3, sumbu X-nya nih, lihat sumbu X-nya nih. Sumbu X-nya dia negatif, yang Y-nya juga dia negatif. Kalau kuadran 4 berarti dia X-nya atau sumbu X-nya itu positif, yang Y-nya itu negatif. Tentang menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, jadi di sini sudah disediakan ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, masing-masing titik ini nanti kita cari nih sumbu Y-nya berapa, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, dia termasuk ke dalam kuadran berapa. Nah, kita mulai dari yang titik A. Nah, ingat kalau misalkan mencari titik pada koordinat kartesius berarti diawali dengan sumbu X, kemudian sumbu Y. Jadi yang depan itu sumbu X, yang belakang itu sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat titik A. Sumbu X-nya berapa? Nih, titik A ini ya. Ini dinamakan titik A. Berarti ini X, Y. Gitu ya. Berarti yang depan ini itu X, yang belakang ini itu sumbu Y. X-nya berapa di sini? Negatif 2. Berarti tulis di sini. X-nya negatif 2. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Nih, sumbu Y-nya berapa? 3. Nih, 3. Berarti sumbu Y-nya 3. Kalau misalkan negatif sama positif nih, kalau misalkan negatif dan positif berarti dia termasuk kuadran berapa? Kuadran 2. Berarti dia termasuk ke dalam kuadran 2. Karena X-nya dia negatif, Y-nya dia positif. Berarti dia termasuk ke dalam kuadran 2. Kemudian sekarang yang titik B. Di mana titik B ini termasuk X, 3-nya X, 2-nya Y. Ingat rumus yang ini ya. Nah, berarti X-nya berapa? 3. Nih, lihat. X-nya dia 3. Kemudian Y-nya, nih, Y-nya dia 2. Nah, termasuk ke dalam kuadran berapa? Kalau misalkan X-nya positif, Y-nya positif. Berarti termasuk ke dalam kuadran pertama. Tulis kuadran pertama. Kemudian ada di sini sumbu C. Nah, atau titik C. Ingat di sini berarti 4 di sini itu X, negatif 2 di sini itu Y. Ya, ingat lagi yang ini. Berarti awalnya itu X, yang belakang itu Y. Nah, berarti X-nya berapa nih titik C? 4. Tulis di sini 4. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Y-nya berarti negatif 2 nih. 4, X-nya 4, Y-nya negatif 2. Nah, kalau positif, X-nya positif, ininya sumbu Y-nya negatif, berarti dia termasuk kuadran berapa? Kuadran 4. Karena dia X-nya positif, Y-nya dia negatif. Kemudian yang titik D nih sekarang. Titik D. Sama, ini yang depannya X, yang belakangnya juga Y. X, Y. X-nya berarti berapa? Negatif 1. Yang Y-nya berapa? Negatif 1. Kalau sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif, berarti dia termasuk kuadran berapa? Nih. X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti dia termasuk ke dalam kuadran berapa? Ke-3. Nah, ingat ya. Gitu. Jadi pertama di awal itu sumbu X, baru yang kedua sumbu Y. Ini sama nih, kayak ini titik A, pertama X, dan ini juga terakhir sumbu Y. Gitu ya. Oke, materi selanjutnya yaitu di sini menentukan posisi titik pada koordinat. Di sini ada contoh soalnya nih. Di sini disuruhnya menggambarkan atau menggambar posisi titik pada diagram kartesius.
jika titik A-nya itu 2,4 dan B-nya itu 3,2. Nah, berarti kita harus menentukan titiknya nih di dalam diagram koordinat kartesius di sini. Nah, kita mulai dari yang A. Ingat ya, kalau misalkan titik A berarti 2 di sini tadi diawali dengan sumbu X. 4 di sini berarti diawali dengan Y. Ini juga sama. Yang ini 3-nya itu X, yang 2-nya juga sama itu Y. Nah, sekarang kita cari dulu titik yang A dulu nih, kita cari titik yang A. Itu pertama X-nya berarti 2, berarti X-nya positif 2. Yang mana nih, lihat. X-nya 2, berarti di sini ya, 2 nih. Kemudian yang Y-nya 4. Berarti Y-nya 4 di sini. Berarti kita tarik garis. X-nya 2, Y-nya 4 nih. Kita tarik garis. Nah, sinilah titik A yaitu bertemu, yaitu 2, X-nya 2, kemudian Y-nya 4. Jadi titiknya di sini. Kemudian yang B ada titiknya 3,2. Berarti X-nya 3. Yang mana 3 nih? X-nya 3, terus Y-nya 2. 2 nih. X-nya 3. Ingat ya, dimulai dengan X-nya dulu. X-nya berarti 3. Nih, sini 3. Kemudian Y-nya 2. Berarti kita cari Y-nya 2. Nah, sinilah ketemunya titik antara sumbu X dan Y, yaitu berarti titik B itu di sini X-nya 3. Nih, 3. Y-nya Y-nya berapa nih? 2. Ini coba. Y-nya 2. Gitu ya. Berarti titik A-nya berada di posisi ini dan titik B-nya di sini. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu diketahui titik koordinat yang nomor 1 itu ada titik A-nya 1,1, titik B-nya 4,1, titik C-nya 4,3 dan titik D-nya 1,3. Dan di nomor 2 di sini ada titik T-nya negatif 3,1, yang Q-nya negatif 1,1 dan titik R-nya negatif 2,3. Nah, kalian nanti akan disuruh tentukan bangun datar dari titik koordinat kartesius di atas. Nah, nanti ini nomor 1 ini akan bentuk bangun datar apa gitu ya. Kita mulai aja. Nomor 1 itu ada titik A, di mana kalau yang pertama itu X, kemudian yang kedua itu Y. Yang titik B sama X dulu, kemudian Y. Ya, terus yang C juga sama X dulu, baru Y. B juga sama X, Y. Kita lihat titik A. Di sini ada X-nya 1, Y-nya 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti di sini ya titiknya nih. Berarti dia titiknya di sini. Titik A 1,1. Sekarang titik yang B, X-nya 4. Nih. Berarti X-nya 4. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 1. Berarti di sini titiknya nih. Titiknya di sini. Nah, berarti X-nya 4, Y-nya 1. Ini titik B. Sama dengan X-nya 4 atau 4, Y-nya 1. Kemudian yang C, X-nya 4. Berarti sini nih, X-nya 4, Y-nya 3. X-nya 4 nih, Y-nya 3. Berarti dari 4 ke 3. Nah, ketemu di sini. Yang C sama dengan 4,3. Kemudian yang D, X-nya 1. Nih, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti dari 1 ke 3. Berarti di sini. Yang D berarti 1,3. Berarti nomor 1 ini membentuk bangun datar apa ini? Membentuk bangun datar persegi panjang.
ya. Jadi nomor 1 itu dia membentuk bangun persegi panjang. Lanjut mengerjakan soal nomor 2. Di sini ada titik P, titik Q, dan titik R. Di mana titik P di sini ada negatif 3,1, Q-nya itu negatif 1,1, titik R-nya itu negatif 2,3. Ingat ya, kalau misalkan yang paling depan itu berarti X, yang belakang itu Y. Selalu seperti itu. X, Y. Ini juga sama. Yang depan min 2 itu X, yang 3 itu dia Y. Sekarang kita lihat yang titik P-nya. Di sini titik P-nya ada negatif 3. X-nya negatif 3 kita cari. X-nya negatif 3. Kemudian Y-nya 1. Berarti Y-nya 1. Nih, berarti dari negatif 3 ke 1. Nah, ini ketemu titiknya, yaitu titik P. Titik P di sini yaitu negatif 3,1. Kemudian di sini ada titik Q, di mana X-nya itu negatif 1. Kita cari. X-nya negatif 1, kemudian Y-nya 1. Y-nya 1. Berarti di sini titiknya. Negatif 1 ke 1. Di sini berarti titik Q. Titik Q yaitu sama dengan titik Q sama dengan negatif 1,1. Kemudian yang R di sini X-nya negatif 2. Kita cari X-nya negatif 2, Y-nya 3. Berarti negatif 2 ke Y-nya 3 ke sini ya. Ini berarti ke sini titiknya. Dari negatif 2 ke 3. Nah, sini. Oke. Nah, berarti ini titik R. R sama dengan negatif 2,3. Nah, berarti terbentuk deh, kita bentuk. Nah, ini bentuk apa berarti? Bentuk segi 3. Berarti bangun yang nomor 2 itu bangun segi 3. Gitu ya, cara menggambar bangun datar pada bidang koordinat. Jadi, nomor 1 itu terbentuk bangun persegi panjang. Nih, bangun persegi panjang. Nah, kemudian yang nomor 2 ini terbentuk bangun segi 3, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu di sini kita tentukan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini di diagram bidang koordinat kartesius di sini sudah ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, di sini kita mencari nih titik A itu berapa aja, apa aja titiknya. Oke, berarti kita langsung titik A itu sama dengan dalam kurung ya. Nah, lihat. Pertama berarti diawali dengan X dulu ya. Ingat, X, Y. Berarti X dulu baru Y. X-nya berapa nih, kita lihat. Nih, X-nya berapa? 3. Berarti nih, tuh. X-nya 3. 3, Y-nya berapa? Y-nya 4. Berarti titik A di sini dia itu 3,4. Berarti A sama dengan 3,4. A berarti titik A ini 3,4. Sekarang kita lihat yang titik B. Titik B di sini lihat X dulu baru Y ya. X-nya berapa? Lihat di sini. 2 nih. Tuh, 2. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya min. Berarti kita lihat dulu di sini. Berarti titik D sama dengan tadi X-nya berapa di sini? X-nya 2. Tulis 2, Y-nya berapa? Nih lihat Y-nya. Min 2. Nah, berarti yang titik B itu di sini X-nya 2. Terus Y-nya nih garis Y-nya min 2. Ingat ya, X dulu baru Y. Kemudian berapa titik C-nya? Itu kita lihat di sini. X-nya berapa di sini? X-nya 4. Nah, berarti di sini tulis 4, Y-nya di sini berapa? Negatif. Nih, negatif
3. Berarti C-nya mempunyai titik 4, negatif 3. Ini X, ini Y. Kemudian lihat yang D. Titik D. Titik D berarti berapa? Berarti di sini ingat awalnya itu berarti X dulu yang mendatar. X-nya berapa? 3. Terus yang Y-nya 2. Nah, berarti titik D ini mempunyai ininya titiknya 3,2. Ingat ya, awalnya X dulu, kemudian